produk yang sama di dua toko dengan dua harga berbeda, kita akan membeli yang lebih murah. Dari asumsi sederhana itu, jaringan asumsi semakin kompleks berkecap. Akhirnya para ekonom melanjutkan dengan beransumsi bahwa saat harga gandum turun maka permintaan akan meningkat. Dengan naiknya harga gandum, petani akan memproduksi lebih banyak. Demikian pula kita dapat menggambarkan sosiologi sebuah studi tentang struktur sosial dan institusi sosial, dan pekerjaan sosiologi sering dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama dan sebagainya. Namun untuk membahas apa yang pelajari tidak memberikan pengertian tentang apa khas tentang cara kita melakukannya. Seperti gelang pesona, kisah sosiologi ini akan menggantungkan sejumlah pengamatan substansial dari utas utama yang terbuat dari intalan berikut. Realitas dikonstruksikan secara sosial. Perilaku kita menyembunyikan sebab-sebab sosial, dan sebagian besar kehidupan sosial sangat ironis. Manusia menciptakan budaya ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang besar. Pada awal abad ke-20, gagasan tentang naluri menyediakan cara populer untuk menjelaskan tindakan kita. Pada akhir abad ini, kemajuan dalam pemetaan kemungkinan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu dan gagasan bahwa kita ditentukan oleh biologi kita kembali menjadi populer. Berikutnya, penyebab dan konsekuensi. Dalam bab sebelumnya saya membuat poin yang jelas bahwa meskipun realitas dikonstruksikan secara sosial, ia memiliki kualitas yang bertahan lama dan menindas, karena bagian yang dimainkan oleh salah satu dari kita dalam konstruksi itu adalah hal yang remeh, bahkan pemberontakan sadar kita melawan ketertiban, upaya melarikan diri kita cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu cara perbedaan sosiologi dari akal sehat adalah dalam menentang citra kita yang disukai tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Bukannya kita sering menganggap diri kita sebagai tuan atas takdir kita sendiri. Kapten industri, visioner agama, dan pemimpin politik mungkin melihat diri mereka sebagai roh bebas, tetapi kebanyakan dari kita memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana kita berada di tiang totem, namun rasa identitas kita sendiri mengandalkan bahwa ada yang terlepas dari pasang surut kekuatan sosial. Saya mungkin tidak dapat mencegah standar hidup saya dipengaruhi oleh perubahan suku bangsa, tetapi saya dapat memutuskan makanan apa yang saya makan, partai politik mana yang akan saya dukung, gereja mana jika ada yang saya hadiri, dan bagaimana saya akan melakukannya. Berikutnya, dunia modern. Pengamat dan yang diamati sosiologi memiliki hubungan yang tidak dengan materi pelajaran. Meskipun kita dapat melihat sebagai disiplin intelektual yang berdiri terpisah dari dunia yang diamati, sosiologi itu sendiri adalah gejala dari hal-hal yang digambarkan. Dalam karyanya tentang rutinitas inscriptions, Robert Merton berargumen bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi dengan hanya memiliki satu Tuhan alih-alih jajaran dewa yang sering beroperasi secara tidak menentu dan bertentang tujuan, dan dengan membatasi Tuhan untuk menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material karena menganggap dunia ini tertib. Lebih lanjut, dunia material itu sendiri tidak sakral dalam arti apapun yang menghambat studi sistematisnya. Setelah reformasi menolak otoritas gereja Roma, para ilmuwan bebas untuk melanjutkan beasiswa mereka tanpa terhalang oleh kewajiban agama. Menurut Merton, yang memungkinkan sains modern bukanlah kemajuan teknis dalam instrumentasi, melainkan cara baru dalam memandang dunia. Kasus serupa dapat dibuat tentang mengapa sosiologi muncul ketika filsuf Arab abad ke-14 Ibn Khaldun atau Greeks kuno Plato dan Aristoteles membuat pengamatan sosiologi dalam perjalanan tulis filosofis dan sejarah mereka, tetapi tidak sampai Adam Smith, David Hume, dan Adam Ferguson pada akhir abad ke-18 itu. Kami menemukan dalam apa yang secara kolektif disebut pencerahan Skotlandia, sebuah badan karya akademis yang dapat dikenali oleh sosiologi modern dan baru pada abad ke-20 disiplin itu berkembang. Tampaknya ini adalah poin yang bagus untuk menjelaskan secara lebih
Rinci ciri-ciri keasaman modern. Yang saya maksud dengan modernisasi adalah konsekuensi sosial dari peningkatan rasio kekuatan mati dan hidup. Kecuali von Daniken benar tentang Spatian, piramida Mesir kuno dibangun oleh manusia dan binatang dengan hanya pengungkit dan pesawat miring untuk meringankan beban. Kami membangun dengan mesin yang digerakkan oleh bahan bakar fosil yang secara besar-besaran meningkatkan kapasitas produksi kami. Ini rekening apa yang berikut dari yang bisa tidak lebih dari kartun sketsa, tetapi akan meringkas sosiologi. Lihat sebagai khas tentang formasi sosial yang perhatian itu. Berbeda dengan tradisional masyarakat yang dipelajari oleh antropolog, pekerjaan manufaktur semakin terpecah belah. Tugas orang yang bergantung satu sama lain. Petani khas abad pertengahan tidak memiliki apapun, tidak dapat dia buat sendiri, dan bahkan milik orang kaya diproduksi oleh hanya sejumlah kecil pedagang. Sekarang bahkan orang miskin Jepang atau Jerman akan memiliki barang yang dibuat di belahan dunia lain dan memakan makanan yang dikirim di dunia lain. Produksi tidak lagi menjadi aktivitas pribadi yang melibatkan keluarga dan komunitas. Pertukaran dilakukan melalui media uang tunai, bukan barter, dan dimediasi oleh pasar. Meskipun orang-orang dalam masyarakat industri jauh lebih tidak mandiri dibandingkan para pendahulu pertanian mereka, ketidakberdayaan mereka tidak memperkuat ikatan pribadi. Ini hanya meningkatkan kebutuhan agar sarana koordinasi formal. Alih-alih menemukan apa yang kami butuhkan melalui percakapan informal tentang desa hijau, kami menggunakan yellow pages, pembagian kerja yang semakin halus dan produksi tercermin dalam lingkungan non-ekonomi. Seiring dengan perkembangan institusi sosial terspesialisasi, masyarakat industri jauh lebih dibedakan dari masyarakat agraris. Contohnya yang baik adalah penurunan ruang lingkup lembaga keagamaan pada abad pertengahan. Gereja Kristen tidak hanya menyediakan akses kekuatan supranatural, tetapi juga administrasi sipil, pendidikan, pertolongan yang buruk, dan disiplin sosial. Sekarang administrasi sipil adalah provinsi departemen pemerintah sekuler, pendidikan disediakan oleh pembibitan sekolah dan universitas. Kesejahteraan diserikatkan oleh agen pekerjaan sosial dan kontrol sosial dikelola oleh pasukan polisi, pengadilan, dan penjara. Perubahan dalam keluarga memberikan contoh lebih lanjut tentang peningkatan spesialisasi.